Malam itu, seorang pemburu yang dikenal pemberani memasuki rawa di pinggiran desa, membawa tombak panjang dan keberanian yang telah lama teruji. Rawa itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan kisah makhluk mistis yang siap merenggut siapa saja yang masuk ke dalamnya. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa tak ada yang pernah kembali, pemburu ini merasa penasaran akan harta tersembunyi yang konon terpendam di sana. Dia tidak percaya pada makhluk halus, apalagi hantu. Menurutnya, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang lemah. Ketika ia mulai mendekati tepi rawa, kabut merah tebal menyelimuti pandangannya. Kabut itu tampak seperti hidup, berdenyut perlahan, seolah bernapas bersama denyut jantung bumi. Pemburu merasa seolah-olah setiap helaan napas kabut itu bisa menghisapnya. Namun, rasa ingin tahunya semakin membara, seakan kabut tersebut memanggil-manggilnya untuk masuk lebih dalam. Ia melangkah ke rawa dengan hati-hati, mendengar desahan samar di sekelilingnya. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang memanggil namanya, "Ma-sek," dengan nada yang pelan namun jelas, seperti angin yang membawa desahan napas seseorang. Ia menggeleng, mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin hanya angin, pikirnya. Tanah di bawahnya terasa lengket dan licin, seolah-olah ia sedang berjalan di atas darah kental yang mulai mengental. Setiap langkah kakinya terdengar berdecak pelan, namun anehnya, suara itu terasa lebih dari sekadar lumpur, seperti suara cairan yang mengalir perlahan dan menyelubungi setiap inci tanah yang ia lewati. Kabut merah itu semakin tebal ketika ia melangkah masuk lebih dalam. Pohon-pohon mati yang berbatang hitam berdiri kaku di sekitarnya, ranting-rantingnya bagaikan tangan-tangan kurus yang siap meraih mangsa. Pemburu itu menelan ludah, tapi ia tak berhenti. Di benaknya, bayangan harta terpendam yang tak ternilai harganya terus mendorongnya untuk maju. Namun, rasa takut mulai menyusup perlahan, meski ia berusaha menepisnya. Suara desahan semakin nyata, seperti bisikan yang menyentuh telinganya langsung. Ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam samar-samar terlihat dari sudut matanya, tapi ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang dalam kabut merah yang menyelimuti segalanya. Di tengah kecamuk batinnya, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas dan mengumpulkan keberanian. Di saat itulah, ia melihat tanah di bawahnya, tempat ia berpijak, ternyata mulai dipenuhi dengan genangan darah tipis. Awalnya, ia berpikir itu hanyalah air berlumpur, tapi saat menatap lebih lama, warna merah itu semakin jelas dan memancar dari setiap langkah yang ia tinggalkan di belakangnya. Pemburu itu tersentak, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasakan hawa dingin yang merayap di lehernya. Namun ia berusaha keras melawan rasa takut itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah rawa biasa, bahwa hantu-hantu yang dikisahkan hanya ada dalam imajinasi. Tapi kabut merah, suara desahan, dan darah yang muncul setiap ia melangkah, mulai mengaburkan batas antara realitas dan mimpi buruk. Ia akhirnya melangkah lebih jauh lagi, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya adalah tanda yang menjeratnya lebih dalam di wilayah yang tak terhindarkan. Rawa itu kini bukan hanya tempat angker, tetapi juga perangkap bagi siapapun yang mencoba melarikan diri. Pemburu itu semakin kebingungan, tak lagi mampu menemukan jalan keluar dari rawa yang kini seperti labirin tak berujung. Kabut merah yang semakin pekat menelan pandangannya, menyelimuti seluruh rawa dan menyembunyikan segala arah. Ia berbalik, mencoba mengingat dari mana ia datang, tapi tak ada yang tampak familiar, hanya bayangan samar pohon-pohon mati dengan ranting-ranting kaku, membentuk siluet seperti tangan yang menjulur ke arahnya. Sementara itu, suara desahan yang awalnya samar mulai berubah menjadi bisikan lembut, namun mengerikan. Bisikan itu memanggil namanya, seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Setiap bisikan itu terdengar menggoda dan memanggilnya, menyelubungi pikirannya dalam ketidakpastian, membujuknya untuk berjalan lebih dalam ke jantung rawa. Sesaat ia merasa ingin berhenti, namun dorongan aneh dari suara-suara itu terus menariknya. Dengan tubuh yang semakin berat dan keringat dingin membasahi wajahnya, ia melangkah terus, menyeret kakinya yang mulai tersangkut di lumpur. Namun, pemandangan mengerikan mulai muncul di sekelilingnya. Bayangan samar-samar muncul di dalam kabut merah, wajah-wajah orang-orang yang tenggelam di rawa itu kini tampak di permukaan lumpur, mata mereka terbuka lebar dengan pandangan hampa, namun penuh dendam. Tiba-tiba, salah satu wajah itu muncul sangat dekat, hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Wajah itu adalah seorang lelaki tua dengan mata yang tampak menatap langsung ke arahnya, seolah meminta pertolongan. Pemburu itu terkejut, melangkah mundur,
namun langkahnya membuat lumpur menghisap kakinya lebih dalam. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun wajah-wajah lainnya mulai muncul di sekelilingnya, seperti barisan makhluk terkutuk yang menunggu mangsa baru. Tangan-tangan kurus dan pucat mulai muncul dari dalam lumpur, meraih ke arah kaki pemburu itu. Tangan-tangan itu dingin dan licin, bergerak seperti ular yang mencoba menggenggam pergelangan kakinya. Ia tersentak mundur, melepaskan satu tangan yang hampir mencengkeram betisnya. Namun, setiap kali ia melangkah, semakin banyak tangan yang muncul, berusaha menahan dan menariknya ke dalam rawa yang berdarah. Di tengah kebingungannya, bisikan di telinganya berubah nada, tidak lagi menggoda, namun kini mengejek, seolah-olah suara itu menertawakannya. "Kau tersesat, tak ada jalan kembali," bisik suara itu dengan nada dingin, membuatnya bergidik ngeri. Panik mulai merayapi benaknya. Ia mencoba bergerak cepat, tetapi semakin banyak tangan yang mencengkeram, semakin sulit ia melangkah. Pemandangan kabut merah dan wajah-wajah hantu itu mulai mengaburkan pikirannya. Ia kini benar-benar tersesat, kehilangan arah dan kehabisan tenaga, seolah rawa ini adalah makhluk hidup yang menikmati ketakutannya, membiarkan ia terseret semakin dalam. Di saat itulah, pemburu menyadari bahwa rawa ini bukan hanya sekedar tempat terkutuk, ini adalah wilayah kekuasaan yang menjaga jiwanya sendiri, dan ia telah menjadi bagian dari siklus kengerian yang tiada akhir. Pemburu itu mulai merasakan keganjilan saat langkah-langkahnya membuat darah semakin menggenang di bawahnya. Awalnya, hanya setetes, lalu setitik, dan kini mulai menutupi seluruh permukaan rawa yang diinjaknya. Darah kental itu perlahan merangkak naik, dari mata kaki, ke betis, dan kini telah mencapai lututnya, membuatnya merasa seolah-olah ia tenggelam dalam lautan darah. Dengan napas yang mulai tersengal-sengal dan jantung yang berdetak cepat, pemburu itu mulai panik. Ketakutan yang ia anggap hanya dongeng tiba-tiba terasa nyata di sekelilingnya. Ia mencoba berlari, berusaha sekuat tenaga meloloskan diri dari rawa terkutuk ini. Namun, setiap kali kakinya menjejak, darah semakin banyak menggenang, muncul entah dari mana dan dengan cepat naik hingga sepinggangnya. Seakan-akan, setiap langkah yang ia ambil justru memberi makan rawa itu, yang haus akan darah dan ketakutannya. Seketika, bisikan-bisikan kembali terdengar, kini lebih keras dan jelas. Suara-suara itu bukan lagi panggilan lembut atau godaan, melainkan suara cekikikan mengerikan yang mengelilinginya. Ia merasa suara itu masuk ke dalam pikirannya, menertawakan usahanya yang sia-sia. Sebuah kejadian aneh pun terjadi, saat ia mengangkat kakinya untuk berlari, darah di sekelilingnya tampak hidup. Darah itu mulai berputar membentuk pusaran-pusaran kecil di sekelilingnya, menciptakan lingkaran yang makin lama makin mengecil, seolah-olah hendak menyeretnya ke dalam. Di tengah pusaran darah itu, muncul bayangan-bayangan yang menggeliat, perlahan membentuk sosok-sosok tubuh manusia yang pernah tersesat di rawa ini sebelumnya. Tubuh-tubuh mereka tampak membusuk, dengan mata yang kosong namun seakan menatap langsung ke arahnya. Wajah-wajah mereka terliputi keputusasaan dan penderitaan abadi, dan mulut mereka bergerak-gerak, seolah mencoba berbicara, namun hanya mengeluarkan suara lenguhan yang teredam oleh darah. Pemburu itu meronta, mencoba melepaskan diri dari genangan darah yang kini sudah mencapai dadanya. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan keluar dari dalam darah, mencengkeram pundaknya dengan kekuatan yang mengerikan. Diikuti oleh tangan-tangan lain yang muncul, menarik tubuhnya semakin dalam ke pusaran darah yang tak berdasar. Namun, dengan usahanya yang keras dan memanfaatkan senjata yang dibawanya, ia bisa bebas dari kengerian itu. Dalam keputusasaan yang mendalam, pemburu itu merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya hancur oleh beban ketakutan yang mencekam. Kabut merah yang menyelimuti rawa semakin tebal, menutup segala cahaya dan suara di sekitarnya. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang menggema, membuat bulu kuduknya merinding. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku," suara itu berbisik dengan nada mengerikan namun memikat. Pemburu itu menoleh ke arah suara tersebut, mencoba mencari sumbernya di balik kabut yang pekat. Dari kegelapan muncul sosok wanita tinggi dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan pakaian tradisional yang basah oleh darah rawa. Matanya yang tajam memancarkan kilau merah menyala, dan senyum tipis menghiasi bibirnya yang pucat. Ia adalah Nyi Blorong, penguasa rawa berdarah yang legendaris. "Nyi Blorong," gumam pemburu itu, suaranya bergetar antara takut dan heran. "Apakah benar semua cerita tentangmu?" Nyi Blorong tersenyum sinis, melangkah mendekat dengan anggun. "Rawa ini adalah hidupku, dan hidupmu kini menjadi bagian darinya.
Setiap langkah yang kau ambil, setiap jejak yang kau tinggalkan, semuanya adalah persembahan untukku. Darahmu mengalir menjadi kekuatan rawa ini. Pemburu itu menunduk, matanya menatap darah merah yang menggenang di sekitarnya. Jadi, semua darah itu adalah darahku sendiri. Nyi Blorong mengangguk perlahan. Betul, kau tidak hanya melangkah di atas rawa ini, tetapi kau juga memberi makan darah yang menjaga kekuasaanku. Setiap langkahmu menambah kekuatan dan kedalaman rawa ini, mengikatmu lebih erat ke dalam cengkeramanku. Pemburu itu merasakan pusing dan lelah menyergap tubuhnya. Kesadaran perlahan menyusup, bahwa setiap langkah yang ia anggap sederhana sebenarnya mengikatnya lebih dalam ke dalam rawa berdarah ini. Tidak mungkin, aku bisa keluar dari sini. Nyi Blorong mendekat lagi, tangannya yang panjang dan pucat hampir menyentuh wajahnya. Kau telah memilih jalanmu, dan sekarang kau menjadi milikku. Rawa ini tidak akan pernah melepaskanmu, dan kau akan menjadi bagian dari keabadiannya. Dengan kata-kata itu, pemburu itu merasakan tubuhnya mulai ditarik ke bawah oleh lumpur berdarah yang semakin mengental. Setiap upaya untuk bergerak justru semakin memperdalam keterikatannya. Kabut merah menyelimuti tubuhnya, menghisap setiap tetes darah yang ia miliki, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari rawa yang haus akan jiwa-jiwa pemberani seperti dirinya. Dalam sekejap, pemburu itu tenggelam sepenuhnya ke dalam darah rawa, tubuhnya hilang dari pandangan. Darah yang dulu ia lihat ternyata adalah cerminan dari setiap langkah yang telah ia ambil, setiap tetes darah yang mengalir adalah bagian dari dirinya yang kini menjadi milik Nyi Blorong. Rawa berdarah itu kembali sunyi, menyimpan rahasia dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya, menunggu korban berikutnya yang akan datang dengan keberanian yang sama.